Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Sebelum kita mulai pembahasan kitab Tauhid, saya ingin mengingatkan bahwa tidak lama lagi insyaallah ta'ala kita akan memasuki hari-hari yang paling mulia di dalam setahun. Karena saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Dzulqa'dah, maka beberapa hari lagi kita akan memasuki awal Dzulhijjah. Awal Dzulhijjah, 10 hari yang pertamanya, ini adalah hari-hari yang paling mulia di dalam setahun, bahkan melebihi bulan Ramadan, kecuali dia tidak melebihi 10 hari atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan, karena adanya Lailatul Qadar. Dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah sebuah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, At-Tirmidzi dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah untuk dikerjakan pada hari-hari tersebut melebihi 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah untuk kita mengerjakan amal soleh melebihi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, apakah tidak pula jihad fi sabilillah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in." Tidak pula jihad di jalan Allah yang bisa melebihi amalan yang dilakukan seorang hamba di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang pergi berjihad dengan diri dan seluruh hartanya, kemudian tidak ada sedikit pun yang kembali. Artinya dia mati syahid dan seluruh hartanya habis untuk berjihad di jalan Allah, barulah amalannya menyamai 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Maka jemaah sekalian, manfaatkanlah hari-hari ini, persiapkanlah diri kita dengan ilmu dan iman untuk memanfaatkan hari-hari yang paling mulia ini dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di tanggal 9 hari Arafah, kita dianjurkan untuk berpuasa sunnah dan banyak berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tika Allahu 'abdahu min yaumi Arafah." Tidak ada satu hari yang Allah lebih banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka melebihi hari Arafah. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Demikian pula dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairud du'a du'a yaumi Arafah." Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan sebaik-baiknya zikir yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku adalah
la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir-zikir yang terkandung padanya makna tauhid dan berlepas diri dari kesyirikan. Inilah jemaah sekalian zikir yang paling afdal. Zikir-zikir yang terkandung padanya hakikat tauhid, menghambakan diri hanya kepada Allah dan mengingkari penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Inilah zikir yang paling afdal, yang paling dianjurkan pada tanggal 9 Zulhijjah. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 13 Zulhijjah ini adalah hari-hari yang benar-benar kita ditekankan untuk memperbanyak ibadah. Maka persiapkan ilmu dan iman, pelajari lagi hukum-hukum, adab-adab dan ibadah-ibadah yang terdapat di hari-hari tersebut. Baik, jemaah sekalian, ini yang bisa saya ingatkan berhubung sudah dekat waktunya. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid, memasuki bab yang kedua, atau masih pada bab yang kedua, memasuki dalil yang ketiga. Bab yang kedua tentang keutamaan Tauhid dan dosa-dosa yang diampuni dengan sebab Tauhid. Dalil yang ketiga, penulis rahimahullahu ta'ala berkata, walahuma fi hadithi Ibban, dan juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam hadis Ibban. Ibban, nama beliau lengkapnya adalah Ibban bin Malik bin Amr Al-Ajlani Al-Ansari, berasal dari Bani Salim bin Auf, salah seorang sahabat yang terkenal, wafat di masa khilafah Muawiyah radhiyallahu anhuma. Jadi Ibban bin Malik, sahabat yang mulia yang meriwayatkan hadis ini. Dan perhatikanlah hadis ini jemaah sekalian, ulama biasa menamakan sebuah hadis dengan nama sahabat yang meriwayatkan. Kalau yang sebelumnya dari sahabat Ubadah bin Samit, maka itu dinamakan hadis Ubadah bin Samit. Kalau di sini diriwayatkan dari Ibban bin Malik, disebut hadis Ibban bin Malik. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan atas neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dengan itu dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hadis yang ketiga di dalam bab yang kedua, bab yang berbicara tentang keutamaan tauhid, bahwa tauhid adalah amalan yang dicintai oleh Allah, bahkan amalan yang paling Allah cintai. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan nikmat terbesar bagi siapa yang mengamalkan tauhid. Dan jemaah sekalian, nikmat terbesar pada hakikatnya adalah masuk surga dan selamat dari api neraka. Sukses yang sebenarnya adalah masuk surga dan selamat dari api neraka. Adapun segala macam kesuksesan dan keberhasilan kita di dunia ini, itu semuanya semu. Itu semuanya adalah kenikmatan dunia yang memperdaya, yang menipu kita. Hati-hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur." Maka siapa yang dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dialah orang yang menang, dialah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Jadi inilah jemaah sekalian yang harus menjadi cita-cita tertinggi seorang muslim. Sukses bukan di dunia yang harus menjadi cita-cita tertingginya, tetapi sukses di akhirat, yaitu selamat dari azab Allah dan masuk surga. Maka Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita kunci untuk meraih itu.
yaitu mengamalkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Mengamalkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tapi dalam hadis ini hanya dikatakan mengucapkan. Sebenarnya dalam hadis ini jemaah sekalian sudah terkandung padanya persyaratan harus diamalkan, bukan sekedar diucapkan. Yaitu pada bagian akhir hadis ini, yabtaghi bidzalika wajh Allah. Dia mengucapkan itu dengan mengharapkan wajah Allah. Artinya apa? Dia ucapkan dengan ikhlas. Dia ucapkan dengan ikhlas. Dan orang yang ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah pasti dia amalkan. Pasti dia amalkan. Kalau dia tidak amalkan, maka dia bukan orang yang ikhlas, dia bukan orang yang mengucapkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dalam Sahih Muslim, Imam Az-Zuhri setelah beliau meriwayatkan hadis ini dari Itban bin Malik, beliau tambahkan keterangan dalam Sahih Muslim. Kata beliau, "Tsumma wajabat ba'da dzalika umurun wa hurrimat umurun fala yaghtarru mughtarrin bihadza." Kemudian setelah itu, setelah mengucapkan la ilaha illallah, ada sejumlah kewajiban yang harus kita tunaikan dan ada sejumlah larangan yang harus kita tinggalkan. Maka janganlah seseorang salah memahami hadis ini. Tapi kata para ulama, andai beliau tidak mengatakan itu, sebenarnya sudah bisa dipahami dari hadis ini bahwa yang dimaksudkan di sini bukan sekedar mengucapkan, tetapi juga dengan mengamalkan konsekuensi. Kenapa? Karena di sini dikatakan dia mengucapkan itu untuk mengharapkan wajah Allah. Apa maksudnya mengharapkan wajah Allah, jemaah sekalian? Maksudnya agar dia masuk surga, kemudian dia mendapatkan nikmat terbesar penghuni surga, yaitu apa? Melihat wajah Allah. Artinya kalau betul-betul dia ingin masuk surga, tentu dia tidak mengucapkan saja, mesti dia amalkan makna yang terkandung di dalamnya. Ya. Karena kalau tidak diamalkan, dia menjadi orang munafik. Orang munafik hanya mengucapkan, tapi dia tidak mengamalkan baik amalan hatinya maupun amalan anggota tubuhnya. Ya, itu orang-orang munafik, dia tidak mengamalkan. Oleh karena itu, dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Miftahul jannah la ilaha illallah." Diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Kunci surga adalah kalimat la ilaha illallah. Kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan sebuah athar dikatakan kepada Wahb bin Munabbih, "Alaysa la ilaha illallah miftahul jannah?" Bukankah kalimat la ilaha illallah adalah kunci surga? Maka apa jawab beliau, jemaah sekalian? Bala, walakin ma min miftahin illa walahu asnan. Kata beliau, benar, ucapan la ilaha illallah itu kunci surga, tetapi tidak satupun sebuah kunci, tidak sebuah kunci pun kecuali memiliki gerigi. Fa in ji'ta bi miftahin lahu asnan futihalak wa illa lam yuftahlak. Kalau kamu datang dengan membawa kunci yang punya geriginya, maka surga akan dibuka untukmu. Tapi kalau kamu datang bawa kunci enggak ada geriginya, pintu surga itu enggak bisa dibuka. Jadi hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita keutamaan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dan mengamalkannya, bukan sekedar mengucapkannya. Maka jemaah sekalian, pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini adalah betapa agungnya kalimat tauhid, betapa tingginya pengamalan tauhid di sisi Allah. Dia adalah jaminan keselamatan dari api neraka. Dia adalah jaminan keselamatan dari api neraka. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasannya tidak cukup iman itu hanya dengan ucapan ataupun hanya dengan keyakinan, melainkan harus dengan ucapan, keyakinan dan juga amalan anggota tubuh. Ini definisi iman menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iman itu harus dengan ucapan, kemudian keyakinan dalam hati dan amalan anggota tubuh.
Ini definisi iman yang disepakati oleh ulama ahlu sunnati wal jamaah. Ya. Kemudian hadis yang mulia ini juga menunjukkan kepada kita bahwasannya satu amalan itu tidaklah bermanfaat kecuali dilakukan dengan ikhlas demi mengharapkan wajah Allah. Demikian pula dilakukan dengan benar sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua syarat ibadah ini terkandung dalam hadis ini. Pertama, mengucapkan la ilaha illallah. Itu adalah tuntunan ibadah sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ikhlas, mengharapkan wajah Allah. Maka inilah dua syarat ibadah yang terkandung di dalam hadis yang mulia ini. Bahwasanya satu amalan tidak bermanfaat, tidak disebut amal soleh kecuali memiliki dua syarat ini. Hadis ini juga menegaskan neraka diharamkan atas orang-orang yang memiliki tauhid. Namun sebagaimana sudah kita jelaskan sebelumnya, ada yang pengharamannya sempurna, ada yang tidak sempurna. Siapa yang menyempurnakan tauhidnya, maka pengharaman neraka atasnya juga sempurna. Tapi siapa yang tidak menyempurnakan tauhidnya, yaitu dia masih melakukan dosa-dosa besar, walaupun dosa itu bukan kesyirikan dan kekufuran, maka jaminan keamanan dari neraka untuknya juga tidak sempurna. Artinya apa? Dia masih terancam masuk neraka. Walaupun demikian, andai dia masuk neraka, dia tidak kekal di neraka seperti orang-orang yang tidak memiliki tauhid sama sekali. Iya. Kemudian jemaah sekalian, dalam hadis ini juga ada penetapan sifat wajah bagi Allah. Penetapan sifat wajah bagi Allah. Dan ini juga adalah sifat wajah yang wajib kita imani. Kalau pada makhluk disebut anggota tubuh, tapi pada Allah tidak disebut anggota tubuh, melainkan sifat zatiyah, sifat yang terkait dengan zat Allah. Allah memiliki wajah. Kemudian seperti apa wajah Allah? Wajah Allah itu sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Tentu tidak sama dengan wajah makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kalau begitu bagaimana wajah Allah? Jawabannya kita tidak tahu, karena Allah enggak beritahu. Yang penting bagi kita adalah meyakini wajah Allah itu ada, dan pasti wajahnya adalah wajah yang mulia sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Namun bagaimana bentuknya kita tidak tahu. Jangan kita bayangkan dan jangan kita serupakan dengan wajah makhluk. Baik, jemaah sekalian, kita masuk ke dalil yang keempat. Qala rahimahullah, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri, nama asli beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khazraji al-Ansari. Beliau berasal dari Bani Khadrah, makanya beliau disebut al-Khudri. Sahabat yang terkenal, banyak meriwayatkan hadis. Beliau adalah satu dari 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Wafat pada tahun 74 Hijriah. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Musa, Nabi Musa berkata, ya Rabb, alimni syai'an adzukuruka wa ad'uka bihi. Wahai Rabbku, ajarkanlah sesuatu yang dengannya aku berzikir kepadamu dan berdoa kepadamu. Jemaah sekalian, di sini Nabi Musa alaihissalam minta diajarkan sebuah zikir khusus yang belum pernah diberikan kepada orang lain. Beliau ingin zikir yang istimewa untuk dia gunakan berzikir dan digunakan untuk berdoa, yaitu bertawassul di dalam doa beliau dengan berzikir kepada Allah. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya Musa, ucapkan wahai Musa, la ilaha illallah."
Nabi Musa minta zikir yang istimewa, ternyata Allah mengajarkan zikir yang sudah diketahui oleh Nabi Musa alaihi salam, yaitu kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, kalimat yang bermakna la ma'budu haqqun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Qala, maka Nabi Musa berkata, ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadza. Wahai Rabbku, semua hambamu juga mengucapkan ini. Maksudnya hambamu yang beriman, semua juga sudah tahu. Artinya Nabi Musa alaihissalam minta yang spesial, khusus bagi beliau. Qala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Musa, law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi. Wahai Musa, andaikan langit yang 7 dan semua penghuninya selain aku, wal aradina sab'a fi kifatin, demikian pula bumi yang 7 diletakkan dalam satu daun timbangan, wala ilaha illallah fi kifatin, dan kalimat la ilaha illallah diletakkan di daun timbangan yang lain, malat bihinna la ilaha illallah, maka pasti kalimat la ilaha illallah itu lebih berat dari langit yang 7 dengan semua penghuninya, demikian pula dari bumi yang 7. Arwah Ibn Hibban wal Hakim wa sahahahu, diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dan Al-Hakim, dan beliau mensahihkan. Jemaah sekalian, sebagian ulama mendhaifkan hadis ini, tetapi makna hadis ini sahih. Kenapa? Karena didukung dengan riwayat yang lain, riwayat yang sahih. Di antaranya sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Tetapi kisahnya bukan kisah Nabi Musa, namun kisah Nabi Nuh alaihi salam. Anna Nuhan alaihi salam qala libnihi inda mautihi, bahwasanya Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada anaknya menjelang kematian beliau. Ini wasiat terakhir Nabi Nuh alaihi salam kepada anaknya setelah beliau melalui 950 tahun. Maka beliau mewasiatkan kepada anaknya menjelang wafat, amuruka bila ilaha illallah, wahai anakku, aku perintahkan kamu untuk mengamalkan la ilaha illallah, kalimat tauhid. Fa inna samawati sab'a wal aradina sab'a law wudi'at fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin rajahat bihinna la ilaha illallah. Wahai anakku, sesungguhnya langit yang 7 dan bumi yang 7 andaikan diletakkan dalam satu timbangan, dan kalimat la ilaha illallah dalam timbangan yang lain, maka kalimat la ilaha illallah itu pasti lebih berat. Jemaah sekalian, di sini terkandung pelajaran penting bagi kita. Andaikan dosa-dosa kita banyak sebanyak apapun, kalau kita tidak mempersekutukan Allah, maka amalan tauhid kita itu lebih berat daripada dosa sebanyak apapun, asalkan kita tidak melakukan kesyirikan dan kekufuran. Ini makna yang terkandung di dalam hadis ini. Sebagaimana juga dalam hadis kartu, diistilahkan para ulama dengan hadis kartu. Hadis sahih diriwayatkan Imam Ahmad tentang orang yang memiliki catatan dosa sebanyak 99 catatan, dan setiap satu catatan sejauh matanya memandang. Ya, jadi luar biasa catatan dosanya. 99 catatan dosa, setiap satu catatan sejauh matanya memandang. Amalan baiknya cuma ditulis dalam sebuah kartu, karena hanya satu kalimat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ternyata setelah ditimbang, kalimat la ilaha illallah itu lebih berat dari 99 catatan dosa yang setiap satu catatan sejauh matanya memandang. Maka ini menunjukkan kepada kita mengamalkan tauhid, mengamalkan kalimat tauhid la ilaha illallah, yaitu mengamalkan dua rukun yang terkandung di dalamnya, rukun an-nafyu dan al-itsbat, penafikan dan penetapan. Penafikan yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah, yaitu mengingkari semua sesembahan selain Allah. Kemudian penetapan yang terkandung dalam kalimat illallah,
yaitu mengimani hanya Allah satu-satunya yang patut disembah. Ini adalah amalan yang paling utama, yang paling dicintai oleh Allah melebihi apapun. Ya. Oleh karena itu jemaah sekalian, amalan ini adalah sebab terbesar diampunkannya dosa-dosa kita. Kalau seorang pelacur yang memberi minum anjing yang kehausan saja, itu kan amal soleh. Dengan sebab itu dia mendapatkan ampunan Allah. Walaupun pelacur yang dimaksud di sini adalah pelacur yang beriman. Dia tidak melakukan kesyirikan dan kekufuran. Dengan sebab dia memberi minum seekor anjing yang kehausan, dia beramal soleh, maka dia mendapatkan ampunan Allah. Apatah lagi kalau dia mengamalkan tauhid yang sebenar-benarnya. Ini amalan yang paling tinggi. Dan lebih tinggi lagi, kalau tauhid itu bukan saja dia amalkan, tetapi dia ajarkan kepada orang lain. Kalau memberi manfaat kepada seekor anjing dengan seteguk air saja menyebabkan dia masuk surga, apalagi memberi manfaat kepada orang lain dengan mengajarkan kepadanya hakikat tauhid, yang dengan sebab itu dia akan masuk surga dan selamat dari api neraka. Tentunya usaha kita mengajarkan tauhid kepada orang lain akan menjadi sebab yang sangat besar mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini faidah pernah diingatkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah taala. Kata beliau, kalau seorang wanita pelacur saja bisa Allah ampuni hanya dengan memberi minum kepada anjing yang kehausan, maka memberi minum tauhid kepada umat manusia itu lebih besar lagi untuk menjadi sebab seseorang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, kita masuk hadis yang terakhir di dalam bab ini. Qala walid Tirmidzi wa hasanahu an Anasin. Diriwayatkan al-Imam Tirmidzi dan beliau menghasankan hadis ini dari sahabat yang mulia Anas bin Malik bin An-Nadhr Al-Ansari Al-Khazraji, salah seorang pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa dakhilhul jannah. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya dan masukkan dia ke dalam surga. Ini doa diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Anas ketika Anas masih kecil, karena diminta oleh ibunya. Ibunya datang ketika Nabi SAW pertama datang ke Madinah. Anas waktu itu masih 10 tahun. Ibunya langsung datang dan menyerahkan Anas untuk menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau minta didoakan. Maka Nabi SAW mendoakan Anas, ya Allah, perbanyaklah hartanya, anaknya, dan masukkanlah dia ke dalam surga. Hasilnya apa jemaah sekalian? Masuk Anas ke rumah Nabi SAW pada umur 10 tahun sebagai pembantu, kemudian keluar sebagai seorang ulama besar. Ya. Kalau pembantu kita keluar jadi tetap pembantu saja. Ya. Kalau di rumah Nabi SAW masuk sebagai pembantu, keluar sebagai ulama. Dan jemaah sekalian, kita punya kewajiban mendidik orang-orang di rumah kita, termasuk para pembantu kita. Ya. Dan doa Nabi SAW ini dikabulkan oleh Allah. Anas kemudian melimpah ruah hartanya, dan keturunan beliau, anak beliau di masa hidup beliau itu lebih dari 100 orang. Ya, lebih dari 100 orang. Dan beliau termasuk yang hidup lama, termasuk sahabat yang wafat terakhir. Termasuk sahabat yang wafat terakhir. Karena Nabi SAW wafat, beliau masih sangat muda. Ya, baru berapa tahun beliau ketika itu? Ya, kurang lebih 20 tahun ketika Nabi SAW wafat. Baik. Dan beliau wafat pada tahun 92, ada yang mengatakan tahun 93 Hijriah, dan umur beliau ketika itu sudah lewat 100 tahun. Ya, sudah lewat 100 tahun. Makanya ada hadis yang terkenal, Anas bin Malik setelah tua, beliau sudah tidak mampu berpuasa, beliau memasak untuk 30 orang, dan beliau memanggil 30 orang fakir miskin untuk makan sebagai fidyah. Baik.
Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, andaikan engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau datang kepadaku tidak menyekutukan aku sedikit pun, maka aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Jemaah sekalian, inilah hadis yang terakhir di dalam bab ini. Di dalamnya ada penjelasan tentang keutamaan tauhid yang sangat besar dan pahalanya yang sangat banyak. Karena banyaknya pahala tauhid bisa menyebabkan dosa seseorang diampuni oleh Allah meskipun dosanya sepenuh bumi, meskipun dosanya sepenuh bumi. Tetapi memahami hadis, memahami satu hadis atau satu ayat, tidak boleh hanya satu hadis ini saja, harus dipadukan dengan hadis-hadis yang lain, sehingga kita tidak bisa mengatakan pasti diampuni. Jadi tidak bisa seseorang mengambil kesimpulan pasti diampuni secara langsung, nggak apa-apa saya banyak dosa. Nggak boleh mengambil kesimpulan seperti itu. Tetapi pasti diampuni di sini adalah bisa jadi maknanya diampuni secara langsung atau tidak langsung. Tidak langsung artinya masuk neraka terlebih dahulu. Ya. Namun pasti diampuni. Orang yang tidak mempersekutukan Allah pasti diampuni walaupun ada yang diazab terlebih dahulu. Pasti dia masuk surga. Dan juga bisa saja Allah langsung mengampuni. Intinya adalah para pelaku dosa besar tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Di bawah kehendak Allah. InsyaAllah akan datang nanti ayat yang membahas permasalahan ini. Namun Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan orang yang melakukan dosa besar nasibnya adalah di bawah kehendak Allah. Artinya walau dia tidak taubat sampai mati, selama dia tidak mempersekutukan Allah, kalau Allah menghendaki diampuni maka diampuni, kalau Allah menghendaki diazab maka diazab. Jadi sesuai dengan kehendak Allah. Namun andai dia diazab sekalipun, maka azabnya tidaklah kekal seperti orang-orang yang menyekutukan Allah. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita betapa luasnya keutamaan anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala serta pemaafan dan ampunannya kepada hamba-hambanya. Hadis ini juga terdapat bantahan kepada golongan Khawarij yang mengkafirkan para pelaku dosa besar. Ya. Di antaranya mengkafirkan pemerintah yang menurut mereka tidak berhukum dengan hukum syariat. Ini adalah pada asalnya dosa besar. Maka Khawarij mengkafirkan mereka. Padahal hadis ini mengatakan dia masih mungkin diampuni. Kalau begitu enggak kafir. Betul, dia orang yang fasik, pelaku dosa besar, tapi enggak boleh kita katakan dia kafir. Menyebut orang mukmin itu kafir konsekuensinya berat sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma." Siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka ucapan tersebut pasti kembali pada salah satu dari keduanya. Dalam hadis ini juga ada penetapan sifat al-kalam, sifat berbicara bagi Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini juga terdapat kandungan makna la ilaha illallah, yaitu meninggalkan kesyirikan, sedikit maupun banyak, kecil maupun besar. Karena di sini dikatakan la tusyriku bi syai'an, engkau tidak mempersekutukan aku sedikit pun. Artinya sama saja, syirik besar maupun syirik kecil harus dijauhi. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat penetapan adanya hari kebangkitan, hari hisab dan pembalasan. Dan jemaah sekalian, inilah beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis-hadis ini. Tentunya masih banyak pelajaran yang lain, namun apa yang kita sebutkan semoga sudah mencakup pelajaran-pelajaran terpenting terkait dengan keutamaan mentauhidkan Allah. Oleh karena itu kita harus lebih bersemangat lagi di dalam mempelajari, mengamalkan dan mendakwahkan tauhid, dan hilangkan dari hati kita segala macam bentuk peremehan atau menganggap enteng perkara tauhid.
Karena tauhid ini adalah amalan yang paling agung, amalan yang paling dicintai Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan hati. Ada sedikit waktu untuk tanya jawab, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhubungan dengan la ilaha illallah, Profesor Daun Rasim di sini dulu itu pernah membahas kalau dalam suatu majelis tidak mengucapkan la ilaha illallah, maka pengunjungnya itu semakin angkai. Nah, ini berhubungan dengan pembahasan pusat. Itu kami menyatakan nanti kalau selesai ini majelis ini, pada waktu mengusung surat penutup itu diawali dengan la ilaha illallah 3 kali, dan kami itu diikutinya. Sekian terima kasih. Saya tidak mengetahui hadis yang sahih yang menjelaskan tentang itu. Mungkin saya pelajari dulu. Ya. Yang saya tahu adalah ditutup dengan kafaratul majlis, doa kafaratul majlis. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, siapa yang membaca doa tersebut kemudian dia keluar dari majlis itu, maka insyaallah dosa-dosanya selama di majlis itu akan diampuni. Ya. Tapi ini masukan yang baik, mudah-mudahan bisa kita pelajari hadisnya. Ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau maksudnya membalas muadzin, maka itu dianjurkan. Dan sebenarnya yang dia balas bukan hanya kalimat la ilaha illallah yang terakhir, tetapi dari awal. Dan itu berlaku bagi azan dan iqamah. Berdasarkan keumuman dalil, idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma qala. Apabila kalian mendengarkan ucapan muadzin, maka ucapkan seperti yang dia ucapkan. Ya. Jadi hadis ini disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah mencakup azan dan iqamah. Ya. Jadi terakhir muadzin mengatakan la ilaha illallah, kita juga menjawab la ilaha illallah. Tapi bukan hanya itu yang dijawab. Dari awal sudah kita jawab. Ya, sejak dia bertakbir pertama kali, Allahu Akbar, dan seterusnya kita jawab. Iya. Maksudnya muadzinnya itu bukannya la ilaha illallah, bukan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini yang disebutkan la ilaha illallah, menjaga Tuhan selain Allah. Oh iya. Itu ucapan la. Ya. Ini disebutkan la ilaha illallah. Tidak ada dalil khusus yang harus dibuat penekanan seperti itu. Ya, ucapkan biasa aja sebagaimana yang biasa kita ucapkan. Tidak ada dalil khusus harus ada penekanan seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Mungkin ada yang lain? Silakan. Dari kandungan bab ini, langit dan bumi ada penghuninya. Assalamualaikum. Yang saya tanyakan, andai kata betul langit dan penghuninya, jadi maksud penghuninya langit ini seperti apa itu? Ya. Baik. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Hadis ini menunjukkan langit dan bumi ini ada penghuninya. Penghuni langit maksudnya adalah para malaikat. Maksudnya adalah para malaikat. Dan jumlah mereka sangat banyak sekali. Jumlah mereka malaikat sangat banyak, jauh lebih banyak daripada manusia di muka bumi. Ya.
Di antaranya disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari tentang jumlah malaikat. Ada sebuah masjid di langit yang disebut Al-Baitul Ma'mur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat di situ setiap hari 70.000 malaikat. Apabila mereka sudah salat di situ, mereka akan pergi menunaikan tugasnya dan mereka tidak akan pernah kembali lagi di situ. Artinya apa? Setiap hari 70.000 malaikat yang lain sampai hari kiamat terus. Jadi jumlah malaikat sangat banyak sekali. Ya. Jadi langit-langit itu ada penghuninya, yaitu para malaikat, dan setiap langit ada pintu yang juga dijaga oleh malaikat yang bertugas. Makanya disebut dalam hadis Al-Bara' bin Azib, hadis yang panjang tentang perjalanan ruh. Ruhnya orang yang beriman itu setelah dicabut oleh malaikat maut akan dibawa oleh malaikat rahmat. Dibawa oleh malaikat rahmat ke langit. Setiap akan melewati satu langit, dia harus minta izin dulu kepada penjaganya, dan penjaga minta izin kepada Allah. Kalau Allah izinkan, baru pintunya dibuka dan dia naik. Terus seperti itu. Dia minta izin dulu sampai ke langit yang ketujuh. Nanti ketika jasadnya sudah dikuburkan, baru ruhnya dikembalikan ke jasadnya untuk ditanya oleh dua malaikat. Adapun ruhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang menyekutukan Allah, langit pertama saja tidak dibuka untuknya. Ya, jadi setiap langit ada penghuninya dan ada malaikat penjaga pintunya. Enggak sembarang bisa tembus ke sana. Iya. Jamaah sekalian, waktu sudah habis. Semoga ada manfaat. Inilah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.